saran bisa sebaiknya memilih yang bukan dari jenis GT1 RRIM 600, 623, 2PR 255 ataupun 228. Ini kurang begitu tahan terhadap serangan jamur akar putih ataupun jamur akar merah. Ya. Baik, sahabat-sahabat, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, semangat pagi dan tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan, serta semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua dalam kondisi yang sehat. Baik teman-teman mitra-mitra, kali ini saya akan membawakan edisi khusus tentang penyakit, yaitu penyakit tema kali ini adalah pada tanaman karet, di mana tanaman karet ini ada beberapa penyakit yang menjadi penyakit utama, ya. Yang pertama adalah jamur akar, yang kedua adalah bidang sadap, dan yang terakhir nanti akan saya sampaikan tentang gugur daun. Ya. Baik, sebelum saya melanjutkan, barangkali ada beberapa yang belum kenal dengan saya. Saya adalah Adi Nugroho yang membantu dan mengawal produk-produk agro serta hama dan penyakit pada PT Natura Nusantara, ya. Dan nanti akan saya sampaikan tiga penyakit utama ini yang nanti secara berurutan akan saya sampaikan pencegahannya dan membantu untuk mengobati ataupun menjaga tanaman kita. Ya, tentang jamur akar, ya, ada beberapa jamur akar, ya, jamur akar putih atau sering juga disebut dengan jamur akar putih, kemudian jamur akar merah, jamur akar coklat, leher akar, dan akar kerbau, ya. Dua yang teratas ini adalah paling ditakuti, utamanya yang jamur akar putih ini adalah musuh utama petani karet di seluruh Indonesia, ya. Dan ini menjadi salah satu penyebab, ya, tanaman karet itu tumbang ataupun jatuh dan menyebar ke tanaman-tanaman yang sehat dengan cepat, ya. Nah, sekarang kita lihat jamur akar putih. Jamur akar putih, ya, Rhidigoporus lignosus, ya. Namanya jamur akar putih, menyerang pada akar dan warnanya putih. Nah, ini kita lihat benang-benangnya adalah seperti itu. Kalau kita bongkar pada tanaman karet, ya, pada tanaman karet itu biasanya yang sudah terserang penyakit jamur akar putih ini, maka ada benang yang menempel, busuk dan lunak, dan ini tidak bisa dicabut, ya, tidak bisa dicabut. Dan serangannya ini, jika serangannya, ya, umumnya jika serangan 3 tahun, ya, ini kira-kira 6 bulan baru terserang, sedangkan pada tanaman yang 6 tahun up biasanya 1 tahunnya kita baru kelihatan seperti itu. Jadi mulailah kita lihat tanaman karet kita tengok tanaman karet kita, ya, apakah daunnya itu hijau semua ataukah ada sebagian daunnya yang berwarna ada kekuningan, ya. Ya, coba kita cek di bagian bawahnya, apakah ada ciri-ciri seperti ini, ada benang-benang ataupun hifa yang berwarna putih di bagian akarnya, ya. Nah, ini serangan jamur akar putih memang sangat-sangat pelan-pelan, ya, tetapi begitu nanti sudah pada masanya yang cepat ataupun pada musim hujan, maka serangannya akan menjadi lebih cepat dan membuat tanaman karetnya menjadi lunak dan bisa tumbang, ya. Ini saya alami pada perkebunan tanaman karet yang ada di daerah Bungo, ya. Di daerah Bungo, ya, di Jambi, di daerah Muara Bungo, di sana ada kurang lebih sekitar 300-an hektar, umur kurang lebih sekitar 3 tahunan, tetapi sore hari kita waktu masih jalan-jalan masih kita bisa lihat tanaman itu masih sehat, tetapi besok paginya tanaman tersebut sudah tumbang, ya, sudah tumbang, artinya jatuh, tumbang, dan kemudian kita periksa akarnya, kita jumpai adanya benang ataupun hifa pada bagian akar ini. Dan ternyata penyebabnya adalah tanaman karet yang ditanam 3 tahun tersebut sebelumnya lahannya ini juga ditanami karet dan pernah mengalami sakit
yang diakibatkan oleh jamur akar putih dengan kondisi yang sama, ya, yang kurang lebih sama. Jadi ini menular dari musim tanam karet yang sebelumnya yang sudah ditumbang, menular kepada tanaman yang baru ditanam ataupun setelah 3 tahun baru ketahuan bahwa jamur akar putih ini menyerang pada tanaman-tanaman di usia tersebut. Dan ini yang perlu kita hati-hati di situ. Maka pada saat kita penanaman ulang, ya, tanaman karet ke tanaman karet ataupun tanaman sawit ke tanaman karet ataupun tanaman yang lainnya baru kemudian kita tanam karet, maka perlu yang kita perhatikan di sini adalah kalau sebelumnya pernah terjadi serangan jamur pada tanaman sebelumnya atau episode tanamannya sebelumnya, maka tanaman karet di belakangnya yang ditanam baru ini perlu diwaspadai, ya. Adapun pencegahannya bisa kita lakukan dengan pemberian belerang, ya, ataupun kita juga bisa memberikan dengan menabur glio, ya, bisa langsung ditabur dengan glio, disiram dengan glio, atau glio kita masukkan dulu kepada pupuk kandang atau kompos yang sudah jadi, ya, pupuk kandang atau kompos yang sudah jadi kita aduk di situ, kita baru kemudian nanti kita taburkan di bagian lubang tanam. Nah, kemudian tanaman karet yang kita tanam, yang baru kita tanam, kita masukkan setelah sekitar 1-2 minggu, baru kita tutup di situ untuk mencegah adanya serangan jamur akar putih. Begitu juga pada tanaman jamur akar merah, maka jamur ini menyerang pada bagian akar dan berwarna merah, dan tentu saja warnanya merah. Sama, ya, seperti jamur akar putih serangannya, namun tidak seganas jamur akar putih, ya. Jamur akar merah ini agak lebih mudah diredam. Caranya dan pengendaliannya kurang lebih juga sama, penyebabnya kurang lebih juga sama, dan ada nanti warna jingga kehitaman dan bawahnya nanti biasanya berwarna putih, yang atasnya adalah merah kecoklatan. Dan kadang-kadang kalau kita pencet itu ada berwarna seperti lendir, cairan seperti lendir, yang mirip seperti lendir, dan kadang-kadang jadi lendir ini menular. Ya, jamur tadi membawa sporanya menular, kemudian kalaupun ada lendirnya dan yang bau busuk tadi itu juga bisa membawa penularan. Jadi kalau kita pegang jamur akar putih, kemudian kita pegang tanaman akar yang sehat, maka kemungkinan akar yang sehat tadi akan tertular oleh jamur akar putih ataupun jamur akar merah yang kita bawa dari tangan kita. Jadi cukuplah berhati-hati di situ. Nah, untuk pengendaliannya, untuk 3 ataupun 5 yang tadi saya sebutkan tadi, ya, penyakit yang ada pada jamur tanaman karet tadi, untuk tanaman yang sehat, untuk pencegahannya ada baiknya kita tambahkan kurang lebih sekitar 100 gram belerang per tanamannya, kita tebarkan di sekelilingnya atau kita tabur dengan glio. Bisa juga kita langsung tabur dengan glio atau bisa kita siramkan dengan glio. Jadi kita ambil 1 sendok makan glio ditambah di air kurang lebih sekitar 10 liter air atau 1 ember, kita aduk rata, kemudian kita ambil 1 gelas atau 2 gelas per tanaman, dan ini kita rutinkan, ya, kita rutinkan 15 hari sampai 20 hari sekali, ya, utamanya untuk tanaman-tanaman yang kemungkinan terkena jamur akar putih ataupun akar merah ataupun leher kerbau dan lain sebagainya, daerah-daerah yang banyak jamurnya. Nah, ini kita bisa memberikannya dengan glio, ya. Kemudian untuk tanaman yang sakit ini kita sarankan ataupun yang sudah terserang, ya, ini 1 kotak ini bisa untuk sekitar 10 tanaman yang sakit, ya. Sementara untuk tanaman yang sehat kita bisa sampaikan di sini sekitar 20 tanaman, ya, kurang lebih sekitar 20 tanaman. Dan ini ada baiknya diulang, ya, 2, 3 sampai 5 kali, bahkan dirutinkan jika daerah-daerah tersebut banyak jamur akar putihnya yang tidak terlihat, ya, karena dia bisa menempel pada sisa-sisa akar yang tertinggal ataupun tanaman-tanamannya tertinggal atau bahan-bahan organik lainnya yang tertinggal, ya. Kemudian ada saran dari kami, sebaiknya jauhi tanaman pisang, ubi jalar ataupun singkong, ya. 3 tanaman ini begitu kena jamur akar putih ataupun jamur akar merah, mereka tidak mengalami sakit, ya, biasa saja. Tetapi begitu ada tanaman yang tidak tahan terhadap jamur akar putih ataupun jamur akar merah ataupun yang lainnya, biasanya, ya, jamur ini berpindah ke tanaman yang lebih rentan, ya, pada pisang, ubi jalar ataupun singkong biasanya kuat, sementara pada tanaman karet
apalagi yang masih muda ya, ataupun tanaman yang lainnya, maka biasanya jamur ini akan berpindah ke tanaman yang lebih rentan. Kemudian saran bisa sebaiknya memilih yang bukan dari jenis GT1, RRIM 600, 623, 2PR 255 ataupun 228. Ini kurang begitu tahan terhadap serangan jamur akar putih ataupun jamur akar merah. Ya. Nah, kita tahu teman-teman semua, mitra-mitra semua, bahwa yang namanya jamur ini suka dengan kondisi yang agak lembab, yang pertama. Yang kedua adalah kondisi yang agak tergenang. Jadi utamakan daerah-daerah genangan-genangan itu kita salurkan airnya, ya. Jangan terjadi ada yang namanya genangan air. Kemudian kelembapan dan lain sebagainya kita bisa lakukan penjarangan barangkali kalau memang terlalu rapat jarak tanamnya, ya. Kemudian bisa kita tambahkan di situ, kita berikan dengan dolomit atau kapur pertanian, ya. Ini untuk menaikkan pH tujuannya. Karena yang namanya jamur ini ya akan suka dengan kondisi di mana pH atau keasaman tanah itu rendah. Nah, dengan pemberian dolomit ataupun zeolit ya, ataupun dolomit ataupun zeolit ya, kapur pertanian ini untuk menaikkan pH. Ya, harapan kita kalau pH-nya itu naik, keasamannya itu naik, maka tentu saja jamurnya kurang bisa berkembang. Ya. Oleh karena itu, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, sering dan berikanlah secara rutin ya, taburkan ataupun siramkan ya, ataupun kocorkan pada tanaman karet kita, agar tanaman karet kita supaya terhindar ya, tercegah daripada serangan jamur akar putih ataupun akar merah atau jamur yang lainnya. Karena kita tidak mungkin menyulam pada tanaman-tanaman yang umurnya sudah di atas 3 tahun, padahal serangan itu ada yang sampai di atas 3 tahun ataupun 5 tahun ya. Jadi kalau sudah mati ya sudah, nggak ada tanaman yang disulam lagi ya. Ya, jadi jumlah per pokoknya per hektarnya berkurang. Kemudian petani karet juga akan menghadapi penyakit yang namanya gugur daun yang disebabkan oleh oidium, ada Corynespora, ada Clostridium, Phytophthora ataupun Helminthospora. Ya. Ini adalah oidium ya, ada oidium di sini, ada warna putih ya, berwarna putih di bawah daun ya. Kemudian kalau menyerang pucuknya warnanya translusen atau sedikit membayang ya. Kemudian biasanya juga disertai dengan ujung daun yang mengering dan keriput ya. Ya, ini adalah penyakit yang disebabkan oleh oidium pada tanaman karet muda nih biasanya untuk menyerang di sana. Nah, pengendaliannya sebaiknya tidak menanam tanaman-tanaman yang dari GT1, PR255 dan seterusnya, karena itu tanaman tidak tahan terhadap penyakit yang disebabkan oleh jamur ya. Pemberian ureanya bisa kita tambah 2 kalinya ya. Kemudian kita juga bisa menanam PR107 dan sebagainya ya. Ini bisa dibaca di sini. Tanamlah yang itu pada tanaman-tanaman yang bisa tahan tanaman karet ya. Kemudian saran kami pada daerah-daerah yang sering terserang penyakit jamur ataupun daunnya yang terserang oleh jamur, maka ada baiknya kita memberikan glio ini secara rutin ya, dengan ditaburkan di bawah untuk jamur akarnya dan disemprotkan ke atas untuk pengendalian jamur di daunnya ya, dengan sesuai dengan tongkat ataupun ini. Tetapi kalau kita menggunakan dengan penyemprotan daun ya, ada baiknya kita sesuaikan dengan tongkatnya, jadi sesuai dengan tongkat yang ada. Nah, kemudian kalaupun kita semprotannya hanya terbatas, mungkin kita bisa naik ya. Kalau kita bisa naik di sana, ada yang bisa naik, maka glio ini diberikan dengan cara disiramkan. Kita naik ke atas, kita siramkan dengan gayung ya. Ada yang melakukannya seperti itu ya. Kemudian Clostridium ya, Clostridium ini menyerang pada daun ya, bercak bundar, warnanya coklat dan lama-lama akan memutih, dan koloni sporanya berwarna pink ataupun merah jambu ya, seperti pada gambar di situ ya. Agak sedikit mengerut, tepi-tepinya agak berkeriput ya, seperti itu. Dan kalau serangannya hebat, ini biasanya mati pucuk ya. Jadi 2 jamur tadi biasanya menyerang pada tanaman-tanaman yang masih sangat muda
Nah, pengendaliannya bagaimana? Ya, kalau pengendaliannya, kalau klon-klon yang tahan ini bisa dibaca di sini ya. Kemudian pemberian urenya bisa ditambah. Nah, untuk ketahanan dari dalam maka bisa kita tambahkan supernasa untuk membantu kekuatan tanaman kita agar lebih kuat. Ya, ketahanan dari dalam kita berikan dengan supernasa. Caranya bisa ditaburkan langsung atau dikocorkan. Jadi 1 sendok supernasa ini dicampur dengan air kemudian dikocorkan. Ya, 1 sendok dalam 10 liter air atau 1 ember, baru kemudian diaduk, kemudian disiramkan di situ. Nah, bisa juga ditambahkan dengan glio, Hanya supernasa ini diberikan di akar. Nah, glio ini disemprotkan di bagian atas, di bagian yang terserang masa-masa jamur tadi. Ya, tapi sebelum disemprot tentu saja kami sarankan untuk saring terlebih dahulu. Jadi kita ambil 1 sendok glio dalam 10 liter air, kemudian kita aduk rata. Kemudian kita larutkan, nah airnya kita masukkan, kita cukupkan 1 tangki, baru kemudian dalam 1 tangki tadi kita semprotkan ya. Kemudian saya rasa perlu juga dengan memberikan dolomit ataupun kapur pertanian, dan sebaiknya ya kalau daerah-daerah yang sering terserang oleh penyakit jamur baik pada bagian akar dan juga pada bagian daun, maka ada baiknya glio ini rutin untuk sering diberikan pada tanaman karet kita. Nah, ini adalah penyakit Phytophthora ya, ada bintik-bintik putih seperti itu ya, dan sebagainya. Penyakit pangil yang disebabkan oleh jamur pada bagian daun ya, pada bagian daun. Nah, ini jadi pada bagian akar, kemudian ada bagian daun. Nah, ini sama, kita menggunakan dengan cara semprotan, dan ini rentan pada tanaman-tanaman karet muda ya. Yang berikutnya adalah penyakit pada bidang sadap. Ada moldy rot, ada kering alur sadap ya. Moldy rot ini ada lapisan tipis putih, dan kalau dikerok ada berwarna bintik hitam ataupun coklat, dan kalau serangannya meluas ke kambium sampai ke bagian kayu seperti warna hitam yang melilit ya, dan bidang sadapnya menjadi tidak enak lagi kalau disadap dan menjadi bergelombang ya. Jadi ini ada bagian bidang sadap yang bergelombang ya, dan nanti ada semacam kayak warna hitam melilit. Nah, seperti itu adalah moldy rot. Pengendaliannya bagaimana? Ada beberapa mitra-mitra kita yang menggunakan dengan cara menggunakan kalau kita singkat adalah Apento, yaitu aero, pentana, dan pestona ya. 1 tutup aero, 3 tutup pentana, dan 5 tutup pestona. 135, 1 tutup aero, 3 tutup pentana, dan 5 tutup pestona dalam 10 liter air, dan kita kita kapurkan, kita usapkan pada bagian yang terserang moldy rot tadi ya. Ini sangat membantu untuk mengurangi penyakit jamur yang ada bagian bidang sadap ya. Kemudian kami sarankan jangan terlalu sering disadap ya, jadi jangan terlalu sering disadap ya. Kemudian klon yang kami sarankan adalah seperti GT1 ataupun Avros 2037. Dan untuk membantu penyembuhan daripada kulit karet, maka saya sarankan seringlah diberikan setidaknya setahun 3 kali, yaitu supernasa, untuk menambah kekuatan tanaman kita, sekaligus juga membantu kulit ataupun kambium kita cepat sembuh ya. Kulit kambium tanaman karet kita cepat sembuh. Kemudian ada kering alur sadap atau terserang brown blast ya, ada jamur yang menyerang pada bagian bidang-bidang sadap. Ini hampir sama penyakitnya ya. Ini selalu sering menggunakan bahan perangsang atau juga terlalu sering disadap, sehingga ada bagian-bagian tertentu bagian alur sadap ini menjadi kering ataupun menjadi belendok, dan kadang-kadang getah ataupun hasil produksi kita karet itu cair, encer ya. Jadi udah alur sadapnya kering, dan kemudian hasil getahnya juga cair ataupun encer. Nah, pengendaliannya kurang lebih juga sama, kita menggunakan dengan Apento tadi, aero, pentana, dan pestona. Kemudian ketahanan dari dalamnya kita tambahkan supernasa untuk membantu penyembuhan kulit ya, penyembuhan kulit yang sudah terluka tadi. Jamurnya diatasi oleh Apento tadi, aero, pentana, dan pestona. Kemudian penyembuhan kulitnya dibantu dengan pemberian supernasanya ya.
Ini untuk membantu pembiakan vegetatifnya, perbaikan kambiumnya dengan menggunakan Supernasa. Baik teman-teman, mitra-mitra semua dimanapun Anda berada, demikian tadi cerita tentang penyakit utama pada tanaman karet ya. Nanti kita akan sambung lagi dengan penyakit-penyakit yang lainnya ya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan semangat pagi.